Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Musfira Abu Bakar dari kelas Ilmu Ekonomi A dengan NIM 9030010019. Kali ini saya akan membahas tentang pasar oligopoli yang terdapat dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Adapun submateri yang saya akan bahas: A. Pengertian pasar oligopoli, B. Ciri-ciri pasar oligopoli, C. Hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli, dan D. Penilaian ke atas pasar oligopoli. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pasar oligopoli. Oligopoli adalah pasar barang yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar, dan barang yang dihasilkannya itu bersifat berbeda corak. Nah, artinya di dalam oligopoli itu membahas tentang sikap-sikap ataupun sifat-sifat pengusaha di dalam pasar tersebut, di mana kekuatan perusahaan akan sangat berbeda apabila dalam pasar hanya ada 3 perusahaan dengan apabila dalam pasar terdapat 15 perusahaan. Jadi, kelakuan perusahaan itu akan berbeda apabila perusahaan tersebut bersepakat untuk membuat perjanjian membagi-bagi pasar dengan apabila kesepakatan perusahaan tersebut tidak terdapat. Seterusnya, sebagian lainnya menghasilkan barang yang sangat bersamaan, tetapi ada pula perusahaan-perusahaan dalam oligopoli yang menghasilkan berbagai macam barang dengan berbagai corak yang berbeda. Akhirnya, sebagai akibat dari jumlah perusahaan yang sangat sedikit, kegiatan setiap perusahaan adalah sangat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan lainnya di dalam industri yang sama. Nah, dalam bertindak setiap perusahaan harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan menduga reaksi perusahaan lain ke atas tindakan yang akan dijalankannya. Nah, yang kedua adalah pasar oligopoli itu terdiri dari 2 perusahaan saja, dan pasar seperti itu dinamakan duopoli. Jadi, kalau misalnya dalam suatu lingkungan itu hanya terdapat 2 perusahaan saja, maka perusahaan tersebut dikenal dengan duopoli. Lanjut, dalam pasar oligopoli itu dibedakan 2 variasi dasar, yaitu yang pertama, pasar oligopoli yang dimana perusahaan-perusahaan itu saling bersepakat untuk melakukan tindakan bersama di dalam menentukan harga dan tingkat produksi. Maksudnya, di dalam perusahaan, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu memiliki kesepakatan dalam melakukan ataupun menentukan harga dan tingkat produksi. Nah, yang kedua adalah pasar oligopoli, di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan. Jadi maksudnya perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya tidak melakukan kesepakatan apapun, baik itu dalam menentukan harga ataupun tingkat produksi. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli itu memiliki sifat yang saling mempengaruhi, di mana adapun ciri-ciri pasar oligopoli yaitu yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Nah, ada kalanya perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang standar. Industri dalam pasar oligopoli yang demikian sifatnya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin, industri baja dan aluminium, dan industri bahan baku seperti industri semen dan bahan bangunan. Nah, di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak. Barang seperti ini pada umumnya adalah barang aktif. Contoh dari pasar oligopoli yang menghasilkan barang akhir adalah industri mobil dan truk, industri rokok, dan industri sabun cuci dan sabun mandi. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah kekuasaan menentukan harga yang ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Nah, dari 2 kemungkinan ini, yang mana yang akan wujud tergantung kepada bentuk kerjasama di antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa ada kerjasama,
kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga dalam waktu yang singkat, ia akan menarik banyak pembeli. Nah, perusahaan yang kehilangan pembeli akan melakukan tindakan balasan dengan mengurangi harga yang lebih besar lagi, sehingga akhirnya perusahaan-perusahaan yang mula-mula menurunkan harga kehilangan langganan. Tetapi kalau perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki. Nah, dalam hal ini, kekuasaan mereka untuk menentukan harga adalah sangat besar, yaitu sama seperti dalam monopoli, yang materi yang kemarin kita bahas. Nah, ciri yang ketiga adalah, pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan, di mana iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pengeluaran untuk iklan biasanya besar sekali untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, kegiatan promosi secara iklan yang sangat aktif tersebut adalah untuk dua tujuan, yaitu menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Perusahaan oligopoli itu menghasilkan barang standar yang membuat pengeluaran untuk iklan yang lebih sedikit. Nah, iklan tersebut terutama untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Selanjutnya, yaitu materi yang ketiga adalah hambatan untuk memasuki pasar oligopoli. Hambatan-hambatan ataupun faktor-faktor penting yang menyebabkan kesukaran memasuki pasar oligopoli itu ada 3. Yang pertama, adanya skala ekonomi, di mana skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk memasuki ke dalam industri itu. Apabila suatu perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unit. Ini akan menyukarkan kemasukan perusahaan baru, karena pada mulanya luas pasaran barangnya hanyalah sebagian kecil daripada perusahaan yang telah ada. Dan oleh karena itu, biaya produksi per unit adalah lebih tinggi daripada dalam perusahaan yang lama. Nah, faktor yang kedua adalah biaya produksi yang berbeda. Terdapat banyak faktor yang menimbulkan kecenderungan perbedaan biaya produksi. Nah, yang pertama, perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi sebagai akibat pengetahuan yang mendalam mengenai kegiatan memproduksi yang dikumpulkan dari pengalaman masa lalu. Nah, yang kedua, para pekerjanya sudah lebih berpengalaman di dalam mengerjakan pekerjaan mereka, dan ini menaikkan produktivitas pekerja yang selanjutnya memungkinkan penurunan biaya produksi. Nah, yang ketiga adalah perusahaan lama sudah lebih dikenal oleh bank dan para penyedia bahan mentah, dan oleh karenanya dapat memperoleh kredit yang lebih baik dan harga bahan mentah yang lebih murah. Nah, faktor yang ketiga adalah keistimewaan hasil produksi yang sukar diimbangi oleh perusahaan baru. Jadi, keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksikan oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Keistimewaan ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ialah karena barang tersebut sudah sangat terkenal dan masyarakat sudah menaruh kepercayaan dan penghargaan yang tinggi ke atas barang tersebut, tanpa dapat menawarkan barang lain yang jauh lebih baik dari barang yang dikenal masyarakat ini. Nah, perusahaan baru akan mengalami kesukaran untuk bersaing dengan baik di pasaran. Keistimewaan yang kedua adalah barang tersebut sangat rumit, yaitu ia terdiri dari komponen-komponen yang banyak sekali, sehingga sukar membuat dan memperbaikinya. Nah, barang seperti itu antara lain misalnya mobil, televisi, PTS, dan sebagainya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu D. Penilaian ke atas pasar oligopoli. Di dalam menilai kebaikan dan kelemahan pasar oligopoli, terdapat 3 aspek dari kegiatan perusahaan-perusahaan dalam oligopoli yang harus diperhatikan. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Maksudnya,
Penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan harga. Dan di dalam perusahaan yang memaksimumkan untung, biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga. Nah, keadaan ini hanya mungkin tercapai apabila tingkat harga adalah sama dengan biaya rata-rata yang paling rendah. Nah, yang kedua adalah kegiatan mereka dalam mengembangkan teknologi dan inovasi. Terdapat cukup alasan untuk berkeyakinan bahwa pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. Nah, dua alasan penting yang dapat digunakan untuk menyokong pandangan ini yaitu, pertama, adanya untung yang lebih dari normal. Nah, yang kedua adalah menekankan kepada persaingan harga akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan kedudukan perusahaan di dalam industri. Nah, faktor yang ketiga adalah tingkat keuntungan yang mereka peroleh. Jadi maksudnya di sini keuntungan di sebuah perusahaan tersebut. Walaupun dalam pasar oligopoli terdapat persaingan, keadaan persaingan tersebut tidaklah seluas seperti di pasar persaingan sempurna dan persaingan pasar monopolistis. Nah, persaingan terutama datang dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada dalam industri tersebut. Dan dengan adanya kemungkinan kesepakatan, persaingan masih dapat dikurangi lebih lanjut. Nah, persaingan yang dibatasi ini memungkinkan perusahaan mendapat keuntungan yang melebihi normal, di mana kepada para konsumen, kemungkinan mengurangi persaingan dan memperoleh untung yang lebih normal ini menimbulkan dua akibat yang kurang menguntungkan. Yang pertama, harga barang menjadi lebih tinggi daripada apabila persaingan adalah lebih luas. Nah, yang kedua adalah jumlah barang-barang yang dapat dinikmati masyarakat adalah kurang daripada yang dapat diperoleh dalam pasar persaingan sempurna. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.